selama ini piara ayam begitu udah berapa kali panen, Pak? Saya, Pak. Iya. Saya dari 2012, Pak. Oh, udah berapa kali panen kan? Ya, merintis waktu masih ngantor juga. Ah, Merintis sudah karena ya namanya kerja sama orang, Pak. Seenak apapun ya masih dicaci maki, kadang punya kesalahan dikit. Anak buah punya kesalahan, kita yang caci maki. nanti 2020 berarti kan Covid kan? Ya, saya 2012 mulai merintis usaha dari kapasitas 2000. Iya. 2017 saya punya 12.000. Terus resign nambah lagi 4.000, jadi 16.000. 3 tahun saya fokus di ayam. Ya alhamdulillah sih Pak, dari 2012 itu ya kebeli di dump truck, kebeli elep long sasis, kebeli Innova. Berarti sempat menikmati Sempat sebenarnya menikmati kan? Pak, sempat Ah. menikmati. Tapi tiba-tiba ambrol di sini Ya kan? sekali Pak. Kira-kira 16.000 itu kerugiannya berapa, Pak? Kalau taksi Bukan raja? kira-kira Pak, kita Ah. udah total semua itu 986 986 juta. Dari DOC sampai, memang luar biasa, modal langsung. waduh Pak, kalau modal sebenarnya kan modalnya ngutang Pak kita. Nah, itu yang Ya. masalahnya itu. Nah, modalnya kan kita ngutang. Kalau uang sendiri kan masih bisa bangkit ulang kan? Kalau uang sendiri, ya Bisa utang ulang dulu. iya, itu kan sistemnya kita dikasih pakan, vaksin, DOC itu kita dikasih. Ah. Begitu panen potong. Iya. Begitu panen potong. Tapi begitu nggak bisa jual ya kita bayar. Kalau nggak bayar kita blacklist. Alasan itu Bapak beralih ke taksi ini. Ya tadinya kita relawan di Wisma Atlet pada 2 tahun. Apa itu? 2,5 tahun. Apa itu, Pak? Wisma? Di Wisma Atlet Wisma karantina. Waktu kemarin kan Oh, karantina. dinas karantina Ya, hewan. Saya yang ngurus Pak itu di Wisma Atlet itu. Oh, Wisma Atlet. Ya, di karantina itu dapat Pademangan di Kemayoran. Oh, iya, iya. Kan semua warga negara Indonesia yang masuk kembali ke Indonesia kan wajib karantina waktu itu kan. Oh, Nah, itu saya yang ngurus perjalanannya. iya. Saya kebetulan ditelepon dari Paskas AU Halim, diminta bantuan untuk mengadakan tahap awal pertama itu 50 armada Iya. untuk transportasi perjalanan di Wisma Atlet karantina Iya. sampai terakhir itu ada 180 mobil. Ya saya koordinasi sama teman-teman aja, siapa yang punya mobil minimal 2013 ke atas bisa masuk registrasi, kita kasih surat tugas, kasih stiker. 2,5 tahun saya relawan, bener nggak ada gaji, sama kalau dari pemerintah nggak ada gaji. Iya. Cuman kita ada penghasilan dari mereka yang selesai karantina itu kan mereka harus pulang. Iya. Nah, mereka pulang itu antara naik pesawat atau diantar pakai mobil Wisma. Tapi rata-rata ya dia pakai mobil Wisma, kecuali yang Lombok ya. Yang Lombok, Bali. Gaji harian Nggak bulanan. ada gaji, Pak. Oh, sama dengan taksi yang persentase biasa kerja, kan. Persentase kerja. Kemarin kami naik taksi apa itu bandara itu sama, dia bilang nggak ada. Bukan. Taksi apa itu, cuma kerja sama di bandara itu. Prima jasa atau apa? Kurang lebih sama dengan itu, saya lupa kemarin. Dia bilang nggak ada gaji harian, nggak ada gaji bulanan, tergantung penghasilan. Penghasilan harian. Tapi ada setoran harian 500.000. Oh, kita nggak ada setoran begitu. Setorannya persentase pendapatan itu 60%. Oh. Kalau dapat 1 juta, berarti kita setornya 600. Kecil Pak, kalau ngandelin pendapatan itu kecil. Oh, berarti persentase kan? Persentase, kalau 1 juta kita setornya 600, karena 60% kan. Oh, bagi 600. hasil istilahnya kan? 600, kita dapat 400.000 potong operasional bensinnya kita yang tanggung. Dari yang 600 itu? Dari 400 kan 60-40. Oh, nanti yang dibagi oh dari 400. Nah, 60-40, 60 perusahaan, 40 driver. Oh, dari 400 itu Nah, dari 400 itu kita dipenuhi dulu bensin. Iya. Setiap pulang
masuk ke full harus penuh, benar-benar bisa dicolek pakai jari. Iya. Kalau enggak kembali lagi ke pom. Berarti rata-rata bulanan boleh berapa? Kalau pendapatan bulanan ya bisa 6 juta sampai 8 juta deh Pak. Alhamdulillah itu kan Pak. Ya. Boleh. Itu di luar uang tip, di luar ini ya. Bonus perusahaan. Ada THR juga Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada ini? Nggak ada apa-apa, pokoknya ya harian itu aja. Oh. Bonus terus ada bonus kalau sehari sebulan itu minimal 21 hari masuk kerja itu bonusnya 650.000. Cuma kelebihannya tidak ada target harian kan Pak? Jadi Targetnya 700. targetnya harus 700. Harus 700 Harian masuk. harian. Kalau tidak tercapai Tidak bagaimana? tercapai nombok. Oh, jadi tutupi kekurangannya itu. Iya. Karena kalau kurang dari 700 udah pasti kita nombok. Nombok di bensin itu jadi tanggungan kita. Oh. Pemakaian bensin harian boleh berapa Pak? Kenapa Pak? Rata-rata pemakaian bensin harian. Rata-rata itu di antara 220. Cuma saya pernah dapat aplikasinya Pak. Iya. Jadi SIM panggil. Nah sekarang belum keliling atau menunggu panggilan? Ada, kita banyak pilihan Pak. Ada bisa lewat Gokar, bisa ada lewat operator, ada di pangkalan. Oh. Jadi tergantung kita mau pakai aplikasi atau Nah, kalau yang mana? Bapak Iya. ini jalan terus atau enggak Pak, keliling-keliling? saya nggak pernah keliling. Oh, Nggak, menunggu. keliling. Wah kalau keliling susah Pak, keliling hancur Pak. Itulah habis bensin kan? Iya. Luar Pokoknya biasa. kita dari bandara begini, nanti keluar kan? Iya. Nah, udah kita nyari pangkalan yang produktif. Oh, Ya. nunggu di situ ya? Iya. Kalau saya cuman mangkal di hotel Pak, nggak pernah di mall jadi jarang ke mall. Belum tentu iya. sebulan sekali masuk ke mall. Tinggal melihat mana hotel yang selalu ramai kan? Iya. Biasanya kalau nggak di Mercure ya di Harris, di Yellow, itu aja. 3 hotel itu aja udah. Oh gitu ya? Hotel yang produktif. Kalau nongkrong di hotel-hotel yang nggak jelas juga kadang-kadang bisa 4-5 jam baru keluar. Udah Iya, keluar juga harganya 30.000 rugi. Dan Waktu. biasanya yang banyak ini pagi-pagi kan begini Pak? Iya Pak, makanya saya selalu tanker ibaratnya kan. Nah, keluar kan boleh absen itu jam 3 pagi udah boleh absen. Absen. Saya selalu absen jam 3 pagi. Nanti kalau beruntung itu ya jam 2, jam 3 sore udah pulang. Oh, jam kerjanya ada Jam jumlah jam kerjanya nggak? jam 3 pagi sampai jam 12 malam. Itu hitungannya berapa jam itu? Oh, udah banyak jam Pak. Tapi boleh lembur, boleh nambah Nah, itu jam. istilahnya itu maksimal kerjanya. Oh, Tapi ketentuannya kita kembali ke kita. Tergantung. Misalkan jam 11 sudah dapat 800 atau 900 pulang boleh. Oh, tergantung sopirnya juga kan. Buset, mau kemana sih? Kalau ada misalnya kerusakan mobil gimana? Semua tanggung perusahaan. Oh, Tapi nyerempet begitu, enggak Nah, sengaja. Kalau kerusakan diakibatkan kelalaian pengemudi ya ditanggung Pengemudi ya. Berarti ada investigasi kan? Iya, nabrak atau ditabrak Iya, iya. itu. Tapi kalau berurusan sama mesin yang ibaratnya tiba-tiba mogok atau jebol mesin, nah Oh, itu kalau perusahaan. itu kan persoalan mesin. Ya itu teknis Teknis. ya, perusahaan karena kita nggak tahu kontrol perbaikannya seperti apa. Tapi kalau ibaratnya mobil lecet, baret atau penyok, nah itu berarti ada hubungannya sama driver. Selama 8 bulan Pak sudah pernah tombok? Tombok Pak, Iya. sering Pak. Nah, sering bukan pernah, sering. Sering. Kayak ini tadi keluar jam 3. Ini baru Bapak ini pelaris ini. Oh gitu Saya ya. keluar jam 3. Baru penglaris. Ini tadi saya udah gerak mobil. Iya. Ini kalau Udah mau keluar tadi? Iya. Oh. Seperempat jam lagi nggak gerak. Saya pulangin mobil, store kunci. Oh gitu ya. Habis udah 2 jam Pak. 2 jam nggak ditawarin order. Kan ada aplikasi. Iya, iya. Nggak ditawarin order, pangkalan nggak gerak. Ada. Udah.
Oh, udah ada perhitungan gitu ya. Iya, pulangin mobil, store kunci, paling ya ngisi bensin 20 ribu lah, 2 liter. Berarti ini dari tadi malam ya? Dari jam 3 pagi. Dari jam 3 pagi ya? Iya. Nunggunya. Saya kan jadwal kerjanya 20 Pak, 2 hari baru pulang. Oh. Iya. Jadi satu malam tidur di jalanan Pak. Ya ketemunya di mana aja. Tapi kalau masih di sini ya pulang. Tapi misalkan nanti malam pas udah sore dapatnya ke Bogor atau ke Bekasi, udah capek ngantuk, ya udah cari tempat aman tidur di mobil di jalanan. Kalau ini diasuransikan Pak? Asuransi mungkin perusahaan Pak, tapi kalau kita enggak. Iya, maksudnya sopirnya enggak ada asuransi. Enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada apa-apa Pak. Oh. BPJS enggak ada, asuransi enggak ada, jadi enggak ada apa-apa. Oh iya. Harusnya jadi harusnya ada itu asuransi BPJS ketenagakerjaan harusnya. Tapi ya padahal murah itu Pak. Ya asuransi BPJS kan duit kita juga. Iya, harusnya kan Harusnya itu. kan. Nah, tapi kan kalau kita ibaratnya ngajukan sendiri kan nggak bisa. Kita kerja di perusahaan kan. Masalahnya kita perjanjiannya bukan karyawan Pak. Kita mitra. Nah, itu tanggung jawab perusahaan Pak ketika mereka menggunakan jasa kita, apakah kita karyawan atau apa, itu tanggung jawab di pengguna itu. Harusnya kan. Sama secara aturan hukum. Iya, itu. sama dengan tukang bangunan kan cuma jasa. Ya, secara Itu aturan wajib. hukum. Tapi kita nggak di sini beda Pak. Tapi undang-undang itu Pak. Iya, undang-undang aturan hukumnya begitu. Itu Cuman di sini haknya pekerja itu. selama buktinya pemerintah nggak pernah ada teguran. Oh, ini kan perusahaan bukan perusahaan kemarin sore. Perusahaan yang sudah itulah besarin itu harus. Sedang kami di pemerintahan, kami dari pemerintahan Pak. Iya. Dan kami di pemerintahan itu pekerja tukang sapu saja wajib. Ya itu Wajib harusnya. kami yang harus tanggung masukan mereka. Nah, sebenarnya kan harusnya begitu. Cuman Jadi kami tambahkan gajinya untuk itu. untuk angsur itu Iya, kan. untuk angsur itu. Nah, kalau kayak kita mau misalkan mau komplainnya kemana? Nah, kita mau mengajukan prosedurnya seperti apa? Di ketenagakerjaan Pak. Di ketenagakerjaan. Iya. Kita sendiri individu. Iya. Tapi sebenarnya kelompok kan ada SB itu. SPBG. Ya. Serikat Pekerja. Ya, pekerja. Serikat pekerja. Ada. Harusnya bisa di situ Pak. Kenapa kami tapi jadi- mereka nggak pernah memperjuangkan kami. Oh. Biasa kalau mereka ke perusahaan langsung ini jatahmu, jangan menuntut lagi. Harusnya kalau secara aturan hukum kan harusnya begitu. Setiap pekerja kan berhak untuk mendapatkan layanan BPJS. Biasa kan sebelum ini kan ada meeting kan Pak, ada apel atau ada mungkin dipanggil, enggak pernah disampaikan. Kalau masalah itu enggak pernah. Kalau briefing ya briefing masalah orientasi. Waktu briefing itu. Enggak pernah Pak. Briefing itu orientasi masalah kerja. Karena di sini prinsipnya selama lu masih mau kerja ya kerja aja. Kalau nggak mau, ya udah lu keluar aja. Lu kan bukan karyawan, lu kan mitra. Nggak ada kewajiban perusahaan untuk begini begitu. Betul cuma cari uang kan? Iya. Selama lu masih mau kerja ya kerja aja, nggak mau kerja ya keluar. Terus pedomannya begini, keluar 1 masuk 100. Jadi gua nggak bingung. Faktornya apa? Faktornya banyak orang yang sangat butuh pekerjaan dan satu-satunya pekerjaan yang tidak pakai cengkunek begini begitu ya. Yang penting ada SIM, menguasai jalan. Menguak jalan nggak perlu. Oh iya kan Nanti ada sekarang aplikasi. kan ada aplikasi ya. Yang penting bisa bawa mobil, bisa maju, bisa mundur, punya SIM, udah kerja. Terserah nanti lu betah apa enggak, 1 bulan, 2 bulan, kan itu udah. Dan sistemnya pokoknya begitu satu mobil keluar, masuk ya setoran 60%. Terserah lu dapat duit, pokoknya bodo amat nggak dapat duit. Pokoknya pegang kunci. Nah, pokoknya pegang kunci. Batik bener, batik Pak ya.
Hah? Pesawatnya batik, Batik, ya? batik, Ya. batik. Takut salah. Pokoknya begitu keluar dari pool, ya pokoknya jatahnya perusahaan 60%. Terserah lu mau makan kayak mau jungkir balik, mau dapat duit atau enggak, itu perusahaan udah nggak mau tahu. Yang penting tapi 700 harus masuk. Itu targetnya. Enggak harus 700, Pak. Itu targetnya. Kalau lu mencapai target itu, berarti lu ya bawa duit. Kalau nggak mencapai target itu, lu nggak bawa duit. Kalau perusahaan ya tetap 60%. Oh. Misalkan kita dapat 300, ya tetap 60%-nya ke perusahaan. Nah, itu kan berarti kalau 300 nggak target tuh, Pak. Nah, bensinnya kan dapati ya makan bensin kan. Nah, kita nomboknya pasti di bensin. Oh. Kita harus ngeluarin. Nomboknya nggak harus juga kita bayar hari itu enggak. Tapi kan kalau bensin kan kita nggak bisa ngutang. Iya. Nah, bensinnya bayar dulu sebelum ke pool, sebelum setoran kan kita bensin isi. Pokoknya masuk pool harus Kita penuh bensin kan? Ya, bensin isi dulu sampai full, sampai bisa dicolek dengan tangan. Iya. Isi full. Wih, Misalkan dapat sampai dicolek dengan tangan. Iya. Luar biasa. Sampai tumpah, Pak. Aturan itu sampai tumpah. Ih, Isinya itu benar-benar sampai tumpah straight. Nah, itu baru berhenti. luar biasa. Itu juga pakai digoyang begini, Pak. Enggak cuma sekedar tumpah. Ah, Udah penuh itu kan digoyang dulu turun kan. dia nggak Isi percaya lagi. sama jarumnya. Enggak percaya sama jarum. Jarum itu udah enggak ini. Ketat sekali ya. Nah, begitu udah isi bensin, misalkan dapat 300 nih, isi Iya. bensinnya 170. Berarti tinggal 130. Iya. 130. Yang harus setor 250 misalkan. Iya, iya. Berarti kan nombok 120. Ah, Ya kan? 120. Itu jadi catatan. Itu namanya KS utang, kita dihitung utang. oh. Besok ketika kita narik harus bayar. Nggak harus kita ngeluarin duit, tapi kita dihitung utang. Oh. Kita nggak dapat duit, tapi malah utang. Utang itu ya nombok kan? Iya. Kita nggak dapat duit. Kadang-kadang numpang makan aja nggak, Pak. Iya, 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 iya. Apalagi sekarang zamannya pakai QRIS, pakai Oh, pakai iya, ini. iya, iya. Kadang-kadang buat sekedar makan aja, kalau main di tengah main kantoran, aduh susah, Pak. Kita udah jam 10, jam 11 nggak pegang duit. Bayarnya pakai QRIS semua. Iya. Mau sarapan bingung. Kalau yang pakai nggak bawa modal dari rumah. Kalau saya kebetulan rumah deket, ada ponakan, ada saudara, jadi kalau dekat-dekat situ ya pulang makan. Ya, Suka duka ya Pak. suka duka, Pak. Ya mau gimana lagi, Pak, keterpaksaan. Kita sebenarnya kalau masalah skill boleh diadu, cuman ke faktor umur, Pak. Beberapa kali kita mengajukan lamaran di beberapa tempat ini, kendalanya di umur. Sebenarnya sama juga kami Pak, kami kerja Iya. di pemerintah juga, kalau terlambat pekerja apa dipotong juga. Kita Kami kendalanya punya umur. tunjangan Saya dipotong. sebenarnya kalau secara skill, secara ini, ya nggak ada apa-apanya lah kita. Basicnya Bapak soalnya sekolah Pak. Saya, Pak, Iya. saya D3, Pak. D3 apa Pak? Teknik, Pak. Oh luar biasa. Jurusan apa itu Pak? Mesin otomotif, Pak. Oh. Cuman kita larinya di ME, mechanical electrical. Oh elektriknya. Electrical. Oh justru itu yang mahal itu Pak. Iya. Yang halus-halus gitu yang mahal. Iya, kita pegang Aqua, Coca-Cola sama Sosro itu 13 tahun.